berlaku tadi tuh. Lukas 16 pasal 16 nomor 16 itu berbicara tentang apa, Bro? Saya pengen tahu dari keimanan Anda itu bagaimana. Ini ya ini tentang era perjanjian lama sih. Oh iya, gimana Hukum Taurat dan nubuat para nabi berlangsung sampai zaman Yohanes. Zaman Yesus itu kan pemberitaan tentang kerajaan Allah. Jadi sudah beda wahyu atau apa istilahnya. Berarti pemahaman Bro Admin ketika Yohanes Pembaptis sudah tampil, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Itu yang diajarkan Paulus juga. Oh iya. Dengan matinya Kristus di tiang salib maka batal hukum Taurat, benar? Iya. Oke. Bro Admin, mungkin yang tadi itu lebih tepatnya ke waktu ya berarti ya. Oh iya. Masa berlaku lah begitu. Iya. Bro Admin, pemikiran tentang kata sampai. Di situ kan ada kata-kata sampai, berlaku sampai. Kan ada kata-kata sampai. Kata sampai itu punya dua filosofi. Dalam bahasa Arab ada yang namanya ghayah dakhil, ada yang namanya ghayah kharij. Apa itu? Kalau ini penjelasan simpelnya baru saya masuk ke contohnya. Saya bilang gini. 1 sampai 10. Kalau ghayah dakhil itu berarti 10-nya dihitung. Tapi kalau ghayah kharij itu 1 sampai 9, 10-nya nggak dihitung. Penjelasan ataupun contoh logikanya gini. Saya tadi berjalan dari sini sampai Bogor, maka Bogornya sampai. Oke, itu berarti masuk. Sampainya masuk. Ada yang keluar itu gimana? Gini saya ngomong. Puasa itu dari pagi sampai malam. Berarti malamnya tidak puasa. Berarti malamnya dikeluarkan daripada kata sampai. Sekarang kita merujuk daripada pemahaman Kristen bahwa di sini Yesus menyampaikan bahwa hukum Taurat itu berlaku sampai zaman Yohanes. Artinya memberitahukan batasan akhir daripada hukum Taurat. Oke. Tapi justru saya memahami di sini ini maksud daripada Yesus bahwa ini berlaku bahwa sampai zaman ini hukum Taurat masih berlaku. Artinya adanya penolakan ataupun orang-orang terdahulu yang tak melakukan lagi hukum Taurat, lalu Yesus memberitahukan bahwa sampai sekarang pun, sampai masa Yohanes pun, ini hukum Taurat masih berlaku. Mana buktinya? Buktinya Yahudi, pelaku utama hukum Taurat sampai sekarang, tidak pernah tidak melakukan lagi hukum Taurat tersebut. Sekarang, sesuai dengan pemahaman Kristen, bahwa ini arti sampai adalah batasan akhir daripada hukum Taurat, apa buktinya? Ya bisa juga sih, benar juga bisa masuk begitu. Karena itu kan lawan bicaranya di zaman Yesus hidup. Makanya saya minta pertanggungjawaban si Yohanes ketika mengatakan ini adalah batasan akhir hukum Taurat. Oke, saya terima. Tapi apa landasan pengekang daripada pemahaman tersebut? Kalau saya punya, saya mengatakan bahwa ini sampai zaman Yohanes, jangan kalian kira ini hukum Taurat udah nggak berlaku dengan kalian tidak lagi melakukan hukum Taurat. Justru aku datang sampai zaman Yohanes pun ini hukum Taurat masih berlaku. Saya berani mempertanggungjawabkan argumen saya bahwa itu menyatakan bahwa hukum Taurat, penegasan bahwa di zaman Yohanes masih berlaku. Buktinya sampai sekarang Yahudi pemegang utama hukum Taurat masih melakukan ajaran tersebut. Itu bukti dari saya bahwa maksud daripada Yesus adalah penegasan di era Yohanes hukum Taurat masih wajib dilakukan sampai selamanya. Mana buktinya? Ayat selanjutnya apa dikatakan Yesus? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik daripada hukum Taurat batal. Maka argumentasi saya memahami bahwa Yesus mengatakan sampai zaman Yohanes Pembaptis jangan kalian kira hukum Taurat batal. Lebih mudah langit bumi lenyap daripada hukum Taurat. Sekarang ketika Kristen memberikan arti itu, batasan akhir daripada berlakunya hukum Taurat, apa pembuktiannya? Enggak ada sih, enggak ada. Jadi mungkin aku sambung sedikit ya. Jadi memang itu semacam berarti penjelasan yang
ini sendiri, mengurung sendiri. Jadi di satu sisi pertanyaan tentang berlakunya hukum Taurat. Dari sisi kekristenan menjelaskan tentang fungsi keselamatan itu. Jadi lebih ke fungsinya. Jadi di sini memang ada miss. Kalau yang saya tangkap dari jenengan tadi itu betul sekali yang dikatakan. Maksudnya sampai zaman Yohanes karena waktu itu Yesus itu pada Yohanes. Jadi maksudnya sampai zaman ini ya tetap berlaku sampai sekarang juga. Harusnya seperti itu. Tidak salah. Nah, Paulus menegaskan tentang fungsi. Jadi Paulus jelas-jelas membatalkan, jangan bohong ya, dengan gini. yang salib batal Taurat. Jelas-jelas itu gimana sih? Betul kalimatnya tentang membatalkan dalam hal fungsi keselamatan. Membatalkan dalam hal apa? Dalam pemahaman hal fungsi itu keluar dari mana? Pemahaman tentang ini fungsi. Jadi secara tidak langsung kita sedang menebak hukum Tuhan. Mana tahu Tuhan lagi ngejelasin memang hukumnya harus dijalani. Nah, ketika penegasan ini fungsi, ya itu keluar penjelasannya dari mana? Ya yang tadi seperti yang dengan sampaikan, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat tetapi untuk menggenapinya. Ya kan, artinya seharusnya sampai sekarang masih berlaku. Seperti yang tadi, ke hukum Taurat sampai pada zaman Yohanes itu karena timelinenya Yesus dan Yohanes masih hidup. Seandainya masih hidup sampai sekarang ya berarti sampai sekarang juga, sampai seterusnya seharusnya berlaku. Nah, pemahaman itu dari mana? Pemahaman tentang fungsinya. Nah, dan pemahaman yang Bro Admin sampaikan dari tadi semua kan harus berlandas. Misalnya saya berani mengatakan, contoh ya, saya berani mengatakan Tuhan saya itu berbeda dengan makhluknya. Kenapa? Karena konsekuensi otaknya. Karena konsekuensi otak manusia ketika disuguhkan dengan sesuatu berbeda, biasanya manusia membedakan. Saya bilang, lembu dengan biawak beda, biawak dengan rumah beda, rumah dengan lemari beda, manusia dengan patung beda, patung dengan buaya beda. Tuhan dengan semua yang ada di muka bumi pasti beda. Nah, saya berani mempertanggungjawabkan objektivitas tersebut. Berarti saya bukan sedang menerkat maksudnya Tuhan ataupun membaca pikiran Tuhan. Tapi setiap manusia akan berpikir seperti itu kalau dia mau berpikir. Sekarang, pertanggungjawaban di balik argumentasi Bro Admin ini, kan secara tidak langsung Anda sedang menebak maksudnya Tuhan. Nah, penjelasan tentang maksudnya Tuhan ini berbicara tentang fungsi itu dari mana? Ya dari Lukas 16:16 tadi nih, saya baca ya. Mungkin dengan ayat 17-nya mungkin lebih bisa dimengerti. Ada di sini hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Karena Yohanes masih hidup, tentunya seharusnya berlaku sampai sekarang juga. Dan sejak waktu itu berarti sejak Yohanes, kerajaan Allah diberitakan. Nah, di sini ada hukum Taurat dan kitab para nabi, ada juga tentang kerajaan Allah. Dan setiap orang menggagahi untuk kekerajaan Allah, bukan menggagahi hukum Taurat dan kitab para nabi. Terus ayat selanjutnya, kerajaan Allah dibilang, dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Ayat 17-nya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu. Nah, koneknya di mana dengan penjelasan Bro Admin? Taurat. Kan penjelasan Bro Admin ini kan memberi batasan nih. Memberi batasan. Ibaratnya kalau saya jadi Yesus ingin memberi batas, saya akan berbicara seperti ini. Ya, kalau untuk memberi batas. Untuk memberi batas. Ini hukum Taurat berlaku cuma sampai Yohanes Pembaptis. Maka ayat selanjutnya akan berbicara tentang keselamatan. Saya bilang bahwa keselamatan sejati ada di tanganku. Berarti menunjukkan apa? Bahwa oh ini benar. Setelah ini aku menggenapi dan aku mati, ya keselamatan dengan percaya aku selesai. Tapi ketika adanya lebih mudah langit dan bumi lenyap, bukankah ini bentuk penjelasan dan penegasan daripada Yesus bahwa jangan kalian kira dengan lahirnya Yohanes Pembaptis, ini hukum Taurat kalian nggak jalani lagi. Ini dengan lahirnya masih berlaku sampai sekarang, apalagi nanti setelah langit dan bumi lenyap. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada hukum Tuhan yang telah ditetapkan, kalian coba untuk tidak menjalaninya.
Karena kalimat selanjutnya lebih mudah. Langit dan bumi lenyap. Itu bentuk penegasan daripada Yesus. Seakan-akan kejadian saat itu bahwa hukum Taurat itu udah mulai orang tinggalkan. Lalu Yesus datang. Setelah kemudian Yesus datang, dia ingin ngasih tahu, jangan kalian kira udah batal. Sampai masa Yohanes ini masih berlaku. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada hukum Taurat itu batal. Jadi kalau penjelasan Bro Admin ini memberi batasan, kenapa Lukas 16:17 justru itu kalimat berbentuk penegasan Yesus? Gini Bro Admin korelasinya. Harusnya 16 adalah batasan terakhir hukum Taurat, 17 tentang apa yang seharusnya dilakukan setelah hukum Taurat batal. Tapi kalau kalimat sebelumnya tentang penegasan hukum Taurat, kalimat selanjutnya pentingnya hukum Taurat. Nah, berarti menunjukkan hukum Taurat ini belum batal. Bahwa maksud kata-kata sampai di situ adalah penegasan kepada mereka bahwa jangan sampai kalian mengira dengan adanya Yohanes, ini hukum Taurat telah batal. Tapi sampai masa Yohanes ini masih berlaku gitu, Bro. Iya, kalau yang penjelasan tadi bahwa hukum Taurat masih berlaku sampai sekarang, ya betul juga, karena Yesus itu mengatakan zaman Yohanes pada waktu Yohanes masih hidup. Terus? Artinya juga berlaku sampai sekarang, tetapi juga menekankan tentang apa yang dilakukan sama Yesus sendiri tentang pemberitaan kerajaan Allah. Yohanes yang membuka jalan. Ya udah, dengan Yesus Paulus mengatakan dengan matinya Kristus di tiang salib maka batallah hukum Taurat, itu gimana? Ini ibaratnya Bro Admin, ada orang ketiga yang tiba-tiba masuk. Gini biar lebih mudah. Benar nggak? Paulus saat bernama Saulus adalah orang yang membenci jemaat, benar nggak? Oke. Bro Admin, cara licik manusia ada dua, Bro Admin. Kalau dia nggak bisa merusak daripada eksternal, merusak dari luar, ya, yaitu dengan membenci, dengan memusuhi, dengan melakukan melakukan gerakan-gerakan separatis yang membuat mereka itu gugur, mereka akan mencoba cara kedua. Apa? Masuk di antara tengah-tengahnya dan merusak ajaran dari dalam. Sekarang gini, kita melihat antara Paulus dan Yesus. Yesus mewartakan, waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku, yang nanti akan mengakui akulah Kristus. Berarti Yesus semasa hidupnya telah mewanti-wanti kejadian ke depan pasti akan adanya penyesat penghancur ajaran. Kita melihat di era jemaat awal-awal. Saat itu para jemaat dibenci oleh Saulus tersebut. Saat itu jemaat dianiaya oleh Saulus tersebut. Lalu kemudian dia deklar dan ngomong dan bicara. Dia berbicara, aku telah bertobat. Lalu kemudian, bukankah bertobat itu menjalani sama seperti apa yang murid pernah jalani? Bukankah bertobat itu menjalani seperti Kristus telah hidup? Apa yang dikatakan? Barang siapa berkata aku dalam dia, maka dia harus hidup seperti Kristus telah hidup. Itu Yesus yang berbicara. Oke. Berarti identifikasi pikiran kita, adanya sang perusak ajaran dari dalam. Mana buktinya? Yesus menyebutkan, nanti orang tersebut akan mengatakan akulah Kristus. Enggak mungkin ini faktor dari luar. Ini pasti faktor dari dalam. Mewarta-wartakan nama Yesus, mewarta-wartakan nama Kristus demi merusak dari dalam. Lalu ketika dia mewartakan aku sudah bertobat, nah, saat detik dia mengatakan aku sudah bertobat, segalanya terjadi. Pertama, perjanjian lama memandang salib sebagai hinaan kepada pelaku perbuatan dosa keji dan hina. Tapi dalam firman-Nya Paulus, dia yang mengatakan bahwa salib itu berkat untuk kalian semua. Di dalam perjanjian lama, Yesaya 66 ayat 17, bahwa pemakan daging babi, bahwa pemakan daging tikus, semua akan lenyap. Lalu dia masuk ke dalam, mewartakan nama Kristus, yang mengatakan apa yang masuk ke dalam mulut kalian itu tidak menajiskan kalian, melainkan apa yang keluar.
Lalu dia hancurkan lagi pemahaman Elohim di awal. Selanjutnya, setelah dikatakan dari era Yahudi tanpa harus adanya anak manusia, setiap pertaubatan itu diterima. Lalu kemudian dia merubah, lakukan semau kalian karena dosa kalian ditanggung seorang anak manusia. Elohim mewartakan bahwa cerita daripada iblis, perintah daripada iblis, inginnya perilaku iblis adalah membawa manusia ke jalan kejahatan, membawa manusia ke dalam jerat yang mendurhakai Elohim. Akan tetapi justru Paulus menyetujui rasukan iblis terhadap Yudas untuk memberikan Yesus sebagai orang yang terhina mati di tiang salib. Maka pertanyaan kita, Bro Admin, sudahkah taubatnya Paulus ini bisa dikatakan benar? Karena yang terjadi setelah dia taubat persis seperti apa yang dikatakan Yesus. Penyesat yang akan membawa namaku, yang mengatakan Kristus. Di mulut Paulus Kristus, Kristus, Kristus. Dan Kristus yang dia bawa adalah 360 derajat daripada yang diwartakan Elohim di dalam perjanjian lama. Gitu, Bro Admin. Gimana menurut Bro Admin? Aku mau meraba hatinya Bro Admin. Hati Bro Admin pasti bilang gini, ya nggak gitu toh. Kalau nggak gitu, coba buktikan. Bang Wadwi bisa aja. Ya, gini. Banget itu Ustaz. Ya, mungkin ini sudah beberapa tahun terakhir ya. Memang fokusnya sekarang ke Paulus dan banyak sekali persepsi lain mengatakan sebaliknya dari kekristenan yang percaya sepenuhnya kepada Paulus. Bukan itu Bro Admin, kita masih di hukum Taurat. Nah, tapi iya. kan Bro Admin kan membela dengan matinya Kristus di tiang salib maka batal hukum Taurat. Bagi Bro Admin ini nggak jadi masalah. Sebenarnya ini yang jadi masalah. Intinya kan begini. Segala pengajaran Paulus itu adalah penyesatan yang muncul dari dalam sesuai dengan perkataan jenengan tadi. Identifikasi ya, bukan tuduhan ya. Identifikasi. Tolong bantah sistem identifikasi saya terhadap Paulus. Ya, berdasarkan tadi yang jenengan sampaikan, sehingga mengidentifikasi Paulus adalah penyesat yang dimaksud oleh Yesus. Bukan penyesatnya, adanya sistem pertaubatan palsu karena gagal menghancurkan dari luar, maka masuk ke dalam menghancurkan, merenggut dari dalam. Iya, berarti kan rasul palsu atau pengajar palsu yang disebutkan oleh Yesus ini kan, contohnya Paulus, maksudnya kan begitu. Boleh, terserah. Itu Ya identifikasi kan? Ya, bukan nuduh. Oke, iya, sehingga muncul identifikasi itu seolah-olah Paulus bukan merusak dari luar, seperti pada umumnya perusak datang dari luar, tapi merusak dari dalam. Dan itu yang diwartakan Yesus. Kalau Yesus bilang dia akan menyatakan akulah Kristus, berarti merusaknya dari dalam. Kecuali dia bilang nanti akan ada penyesat yang ngomong bahwa Lata adalah Tuhan, bahwa Uzza adalah Tuhan, bahwa patung itu adalah Tuhan, bahwa anak sapi itu adalah Tuhan, anak biawak itu adalah Tuhan. Oke, itu dari luar. Tapi kalau berbicara akulah Kristus, berarti akan adanya penyesat persis dari dalam pengajaran Yesus. Gitu. Ya, itu kembali ke klaim-klaimnya Paulus ya. Enggak, ini masalahnya yang diukurkan pengajaran Paulus, sementara pembuktiannya ya dari sudut pandang Paulus juga. Jadi ya cukup kesulitan juga membangun argumennya, gitu loh. Tahu nggak yang membuat Bro Admin kesulitan membangun argumen? Karena ketika Anda beradu di antara benar dan salah, dan benar itu lebih mendominasi, sehingga Anda mencoba berpikir pikiran Anda ke arah menyalahkan hal ini, sehingga benar itu mendominasi. Enggak begitu, begini.
Begini, titik beratnya itu kan tentang Paulus menghilangkan Taurat, sementara Yesus dikatakan tidak, satu iota pun tidak. Titik beratnya kan di situ. Tetapi fokus utamanya adalah tentang indikasi tadi, identifikasi bahwa yang dimaksud rasul palsu adalah atau pengajar-pengajar palsu adalah Paulus. Jadi terlepas dari alasan pertama tentang Paulus mengajarkan pembatalan dengan Yesus tidak membatalkan, itu kan hanya identifikasi pertama, sementara kesimpulannya menerangkan bahwa seluruh identifikasi menunjukkan Paulus yang palsu, termasuk cerita Paulus yang sejalan dengan yang tertulis pada Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Misalnya cerita tentang wafat, penderitaan, kebangkitan, begitu loh. Sehingga semua disamaratakan gara-gara identifikasi ini. Karena diidentifikasi Paulus adalah rasul palsu, maka pengajaran yang sejalan dianggap sebagai strategi. Menurut pemikiran identifikasi itu. Sehingga ketika saya membangun argumen, misalnya membangun argumen bahwa Paulus juga mengajarkan hal-hal yang sejalan di dalam perjanjian baru kok dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Salah satunya ya tentang peristiwa misalnya kematiannya, pesannya begitu, tentang kasih lebih utama. Jadi ketika membangun argumen dari sisi kesamaan itu tetap tidak bisa diterima karena ada celah bahwa ada hal-hal yang nampak bertentangan. Nah, dari kacamata kekristenan, hal-hal yang nampak bertentangan itu kita gunakan pendekatan yang lain. Misalnya ada konteks tertentu gitu. Jadi sementara yang disampaikan argumennya kan tentang menyeluruh. Berdasarkan indikasi itu, poin-poin yang dianggap bertentangan, maka keseluruhan itu dianggap strategi. Hal-hal yang sepertinya sama atau sejalan dianggap sebagai strateginya Paulus. Jadi datangnya untuk berargumen itu sudah tidak sesuai dulu dengan Paulus gitu loh. Bukan soal dokumen, tapi soal karena memang menuduh Paulus. Mungkin agak maksud nggak yang tak sampaikan. Jadi makanya saya bilang sulit untuk membangun argumennya, karena di awal sudah mengidentifikasi itu, dan itu sebagai identifikasi itu walaupun sedikit tapi itu sudah mengurung semua, termasuk mengurung hal-hal yang benar. Oke. Begitu, Pak. Karena bro admin ya, karena ada nih. Kalau orang lain saya nggak akan ngasih tahu. Kalau OTED lain saya nggak ngasih tahu. Tapi mungkin ya, bro admin itu adalah orang yang perlu pandangan sedikit tentang Islam. Tahu nggak apa, bro admin? Kita tektokan, bro admin. Iya, Paulus ataupun dalam Islam dikenal dengan Bulus, bukan orang yang bersalah. Percaya atau tidak?